Nggih, monggo. Mulai ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yang terhormat para staf dan Litbang SMP Negeri 1 Wonoayu, Bapak Ibu Wali kelas 8 yang saya hormati, seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 yang saya hormati, kepada seluruh wali siswa, Bapak Ibu wali siswa yang sangat saya hormati, serta anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 yang berbahagia. Tidak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas. Khususnya pada malam ini kita bisa mengikuti acara sosialisasi ANBK di SMP 1 Wonoayu. Karena itu mari kita bersyukur kehadirat Allah senantiasa dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang mengantarkan kita menuju jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara demi acara kita laksanakan, yang pertama saya bacakan dulu susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sosialisasi ANBK, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu mengikuti acara sosialisasi ini senantiasa dibalas oleh Allah, dan mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah dan bermanfaat, serta sukses di masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama pembukaan, Bapak Ibu marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah, Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang besar buat kita semua. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian bacaan Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri untuk mengikuti lagu Indonesia Raya. Kami persilakan.
Ibu hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yaitu Bapak DRS M. Kodim MSI. Kepada beliau kami persilakan. Cek suara dulu ya, jelas Pak Yanal? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk yang beragama selain Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang saya hormati Bu Bapak staf Litbang SMP 1 Wonoayu, Ibu Bapak guru dan seluruh wali kelas SMP Negeri 1 Wonoayu, dan yang saya hormati pula, saya muliakan Ibu Bapak, Saudara, wali murid kelas 8 yang sangat saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim kembali meskipun lewat daring, lewat virtual, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka. Semoga tidak mengurangi substansi acara pada malam hari ini meskipun melalui daring. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mohon maaf ini saya menggunakan HP ya, karena mendadak laptop saya trouble tadi siang selesai Zoom meeting dengan P4TK, sehingga tidak bisa ada background yang tampak seperti teman-teman. Tapi insya Allah suaranya jelas ini ya. Oke. Bapak yang saya hormati, yang berikutnya terima kasih Bapak Ibu wali murid telah hadir di pertemuan pada malam hari ini lewat virtual. Pertemuan ini sangat penting Ibu Bapak. Yang pertama menjalin hubungan silaturahim, kemudian berkomunikasi dengan wali murid terkait dengan program-program sekolah, utamanya program yang akan kita laksanakan yang sangat penting karena ini baru dimulai tahun ini. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini pandemi ini sudah insya Allah hampir 2 tahun. Anak-anak tidak bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Dan tentunya porsi terbesar adalah di Bapak Ibu semuanya di rumah. Kalau pembelajaran normal tatap muka itu murni 75% porsi sekolah. Mulai jam 7 sampai jam 1:30 di sekolah anak-anak. Berikutnya tanggung jawab orang tua. Sekarang anak-anak ini di rumah semuanya, Bapak Ibu guru pembelajarannya dari rumah. Untuk itu saya pertama sekali terima kasih kepada panjenengan semuanya telah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti proses pembelajaran selama ini. Tanpa panjenengan dampingi, insya Allah tidak akan berjalan efektif pembelajaran itu. Yaitu lewat pertemuan ini saya sampaikan terima kasih. Panjenengan sudah luar biasa mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Dan alhamdulillah, meskipun program pembelajaran itu dengan cara daring, tapi semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Indikatornya adalah
anak-anak mampu mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi. Ini kan sudah hampir 2 tahun. Anak-anak bisa ikut pertengahan semester, ulangan tengah semester, bisa akhir semester, bisa akhir tahun. Ini indikator ini menandakan bahwa kerjasama kami dengan Bapak Ibu sangat baik. Ibu juga begitu, Ibu Bapak dan saudara-saudara di rumah mampu mendampingi anak dengan baik. Karena tanpa pendampingan panjenengan semuanya, insya Allah tidak akan berjalan efektif. Kami tidak mengetahui Bapak Ibu. Ketika guru-guru kami membuka pembelajaran jam 7, anak-anak sudah mengisi daftar hadir. Anak belajar dan tidak belajar, itu kami tidak bisa memantau Bapak Ibu. Tanpa pendampingan panjenengan, tidak akan mungkin berjalan efektif. Untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada panjenengan semuanya yang selama ini telah mendampingi. Dan Ibu Bapak, pandemi juga belum berlalu. Sekarang masih PPKM, ya, belum bisa tatap muka. Kapan PTM terbatas? Ini semua ranahnya di pemerintah. Di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, termasuk penanganan COVID daerah. Jadi sekolah itu tatarannya hanya pelaksana. Kapan mulai pertemuan tatap muka? Kami tidak bisa menentukan karena kami negeri Bapak Ibu. Mungkin panjenengan melihat dan mendengar beberapa sekolah swasta sudah memasukkan muridnya untuk bergila dan sebagainya. Itu di luar kewenangan pemerintah daerah. Jadi artinya itu wewenang yayasan karena penyelenggara yayasan. Tapi kalau negeri semuanya adalah wewenang pemerintah daerah. Kami melaksanakan itu semua adalah dari regulasi yang dibuat atau regulasi turunan yang diturunkan dari pemerintah pusat atau provinsi ke daerah dan ke kami. Jadi tinggal menunggu saja, termasuk Bapak Ibu mungkin di benak Ibu Bapak ada pertanyaan kapan divaksin, mumpung belum bertanya. Jadi PTM kapan dimulai vaksin, itu semuanya menunggu kebijakan pemerintah daerah. Ya, beberapa kali kami diskusi, rapat-rapat itu baru pemetaan, pendaftaran, jumlah siswa negeri berapa, mekanismenya bagaimana, dan seterusnya itu baru skenario pelaksanaannya. Jadi tunggu saja Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat putra putri panjenengan akan divaksin. Tinggal menunggu saja, ya. Jadi sabar. Nah untuk itu Bapak Ibu, sebelum ada pertemuan secara rutin, ini masih panjenengan selalu mendampingi putra putrinya di rumah. Umpamanya nanti dilaksanakan PTM terbatas Bapak Ibu, itu pun tidak seluruh siswa masuk, bergilir Bapak Ibu. Ya, antara 25 sampai 50% yang masuk. Berarti yang 50% atau 75% kan belajar di rumah. Sehingga masih perlu intervensi dari Bapak semuanya. Untuk itu lewat forum ini sekali lagi di samping saya terima kasih juga masih memohon kepada panjenengan semua untuk selalu mendampingi putra-putri panjenengan belajar di rumah. Kalau dulu Bapak Ibu ketika tatap muka, porsi terbesar kami Bapak Ibu 75%. Panjenengan cuma 25% mengawasi anak belajar di rumah tidak. Tapi sekarang dibalik Pak, Bu, saudara-saudara semuanya, pandemi ini 75% di panjenengan, 25% di kami. Kami hanya menyampaikan proses pembelajaran daring, ya. Tanpa ada intervensi panjenengan, kami juga kesulitan. Ini mungkin kami laporkan pula Bapak Ibu, ada beberapa siswa kami yang tidak ikut, beberapa wali kelas laporan ke kami tidak ikut. Terus kemudian saya perintahkan untuk home visit atau kunjungan ke rumah, problemnya apa? Kalau problemnya kuota nanti bagaimana solusinya? Kalau problemnya tidak punya HP, bagaimana solusinya? Tapi paling banyak Ibu Bapak, problemnya adalah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, problemnya dari anak itu sendiri. Hasil kunjungan ke rumah, itu hanya faktor anak. Orang tuanya kerja dua-duanya, anaknya belajar, tidak tahu, itu problem terbesar. Ya, kalau problem tidak punya HP dan kuota itu minim sekali, 0, sekian.
Tapi problem terbesar adalah problem dari anak itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon dengan hormat kerjasamanya, karena situasi ini dapat kita rasakan bersama-sama, sehingga butuh panjenengan semuanya. Insya Allah kita berdoa semoga kita semuanya, keluarga besar RP1 Wonoayu, senantiasa disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, anak-anak kita, Bapak Ibu guru, semuanya semoga disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya yang sangat penting Ibu Bapak untuk kelas 8 ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu karena ini regulasi terbaru dari pemerintah ya. Jadi begini, untuk kelas 8 Ibu Bapak itu akan dilaksanakan ANBK, Asesmen Kompetensi Berbasis Komputer. Asesmen nasional, bukan asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu, sekarang ujiannya anak-anak tidak lagi kelas 3 Bapak Ibu. Mulai tahun ini. Ujian kalau dulu ada ujian nasional, itu di akhir tahun. Nah, sekarang ini, tahun ini, itu AN, Bu. Asesmen nasional. Itu dilaksanakan kalau SD kelas 4, kalau SMP kelas 7, kalau SMA kelas 10. Kelas 11, maaf, kelas 11. Apa tujuannya, Bapak Ibu? Tujuannya untuk asesmen nasional itu mengukur tingkat mutu pendidikan. Mengukur mutu pendidikan. Yang diukur siapa Bapak Ibu? Yang diuji siapa? Nah, ini yang harus panjenengan perhatikan semuanya. Jadi untuk mengukur mutu pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Ya. Yang pesertanya AN itu siapa? Asesmen nasional itu. Pesertanya adalah kepala sekolah saya yang diuji. Guru-guru kami dan putra-putri panjenengan. Oke. Sekali lagi, peserta, kalau dulu yang ujian nasional, pesertanya cuma anak-anak saja, seluruh siswa. Dan di akhir tahun, di kelas 9. Nah, ini kebijakan Mas Menteri yang baru ini, ujian nasional ditiadakan tahun depan, ya, yang ada diganti AN tahun ini. Asesmen nasional berbasis komputer. Nanti secara spesifik, secara detail, kurikulum kami Budian akan menyampaikan. Saya memberikan gambaran secara umum saja dulu. Ya. Jadi pesertanya nanti itu adalah saya, kepala sekolah, guru-guru saya, kemudian siswa. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ibu Bapak saya hormati, AN itu tidak diikuti oleh seluruh siswa. Saya ulang. AN itu tidak diikuti oleh seluruh siswa. Tetapi hanya disampel saja, setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia itu diambil 45 dan 5 cadangan. Berarti hanya 50 Bapak Ibu. Nah, siapa yang menentukan 45 plus 5? Dinas pendidikan tidak tahu, kepala sekolah tidak tahu, guru tidak tahu. Semua diambil dengan sistem acak oleh kementerian. Kami menerima nama. Saya ulangi, sekolah hanya menerima nama lewat Dapodik. Untuk itu, Ibu Bapak, putra-putri panjenengan yang masuk di AN itu 45 dan 5 itu mohon panjenengan partisipasinya mendampingi anak. Ya. Jadi tidak semuanya. Tapi untuk sosialisasi ini saya berikan kepada panjenengan semua wali kelas 8 supaya tahu. Nanti jangan-jangan begini, berteman tetangga atau saudara dekat. Loh, anak saya kok ikut ulangan atau ujian, anak saya kok tidak? Nah, ini saya jelaskan. Yang menentukan itu bukan sekolah, tapi kementerian.
setiap satuan pendidikan hanya dipilih 15 siswa dan 5 cadangan, hanya 50. Nama-namanya sudah muncul, Ibu Bapak, putra-putrinya sudah muncul. Mungkin Budian nanti bisa memaparkan atau nanti dibuat grup tersendiri. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, karena nama itu sudah muncul dari kementerian, siapa yang nama yang muncul itu dan orang tuanya, mohon sekali lagi partisipasi dan dukungannya. Yang tidak masuk di dalam 45+1, mohon dukungan doanya. Ya, mohon dukung doanya. Bapak Ibu saya hormati, kemudian itu pesertanya Bapak Ibu, pesertanya. Kemudian apa sih tujuannya dilakukan ANBK itu atau asesmen nasional itu? Ya. Itu tujuannya adalah untuk evaluasi. Ya. Evaluasi di satu pendidikan, di samping menemutu tadi. Kemudian untuk informasi, ya, kalau sudah terkumpul evaluasi dari informasi, ada perbaikan kualitas pembelajaran. Ada perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, yang diuji kan bukan muridnya saja, sekolahnya juga diuji. Jadi 3 Bapak Ibu, 3 yang akan diuji nanti. Apa ya alat ukurnya? Yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi 3 Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk mengukur meningkat ke mutu pendidikan itu alat ukurnya 3. Ya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Nanti Budian akan menjelaskan secara detail. Ya, asesmen kompetensi itu apa, survei karakter itu apa dan sebagainya. Budian akan menjelaskan secara detail. Ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi panjenengan yang 45+5 itu mohon dukungannya. Bila perlu Bapak Ibu yang tergabung dalam 45+5 itu kalau ada apa-apa nanti bisa komunikasi ke sekolah. Jadi kebetulan saja putra-putri panjenengan yang masuk 45+5 itu ya mau tidak mau dilaksanakan Bapak. Karena ini mewakili 385 siswa. Ya, mewakili 85 siswa. Jadi yang diwakili oleh 45+5, 5 itu cadangan, yang atau ada udur, ada sakit dan sebagainya, baru yang 5 itu maju. Sepanjang yang 45 itu tidak ada masalah, ya 45 yang melaksanakan. Ya, kalau 45 ada masalah, baru 5 ini menggantikan. Itu sekali lagi Bapak Ibu mohon dukungannya kepada panjenengan semuanya karena ini baru Bapak Ibu, ya, karena ini baru. Jadi apa bedanya ujian nasional dan AN, asesmen nasional? Budian akan menjelaskan secara detail ya lewat tayangan nanti ya. Jadi itu nanti akan dijelaskan. Kalau panjenengan belum jelas boleh tanya lewat chat. Ya. Belum jelas lagi, belum puas lewat pertemuan ini bisa telepon ke wali kelas masing-masing. Ya. Wali kelas belum puas boleh telepon ke kurikulumnya. Kurikulum belum puas, bisa telepon ke saya. Biar semuanya berjalan lancar. Kapan pelaksanaannya AN itu Pak Kodim? Pelaksanaannya kapan? Mudah-mudahan tidak ada pengunduran. Karena ini 3 kali mundur. Ya. Awal April, akhir April, ternyata sekarang Oktober. Ya. Berarti tinggal kurang 2 bulan lagi putra-putri panjenengan mengikuti asesmen nasional. Ya. Soal-soalnya dan sebagainya itu juga dari pusat. Nah, Bapak yang saya hormati, untuk memberi penguatan, baik penguatan secara mental, penguatan secara materi, sekolah, kami akan melakukan pendampingan kepada putra-putri panjenengan semuanya. Ya, 45+5 akan kami dampingi. Ya, saya tidak usah khawatir. Ya, bagaimana bentuk soalnya dan sebagainya, semuanya akan kami dampingi. Dan Ibu Bapak tidak dipungut biaya apapun, semua ditanggung oleh sekolah. Ya, terus bagaimana Pak Kodim pendampingannya? Daring atau luring? Kemarin rapat staf sudah kami bicarakan, biar optimal Bapak Ibu, mohon izin, mohon dengan hormat diizinkan. Kami insya Allah memperlakukan prokes dengan sangat ketat.
ya, Ketua COVID Kecamatan sudah berpesan pada kami berkali-kali, Bu Dokter itu menyampaikan hati-hati di sekolah. Makanya kami prokesnya ketat. Masuk sudah kami ukur suhu, cuci tangan, jaga jarak, tidak ada kerumunan. Ya. Untuk itu saya mohon izin Bapak Ibu, ya, untuk yang 45+5 akan kami dampingi secara tatap muka. Jadwalnya kapan? Kalau nanti Bu Dian sudah bisa memaparkan jadwalnya nanti dipaparkan. Kalau belum akan menyusul Bapak Ibu. 45+5 akan dibuatkan grup, kemudian ada komunikasi di sana. Ya. Jadi mohon diizinkan yang 45+5 ini ada tatap muka. Jadwalnya menyusul. Ya. Karena Bapak Ibu, kalau tidak ada pendampingan kepada anak-anak, khawatir anak ini nanti akan ada masalah ketika mengerjakan soal-soal. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon dengan hormat dukungannya karena ini program baru dari pemerintah. Sekolah juga baru pertama ini Bapak Ibu, sehingga ini perlu dikomunikasikan dengan panjenengan semuanya agar semuanya clear, semuanya mampu memahami bahwa ini sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Pemerintah kita membuat terobosan-terobosan yang spektakuler dengan mengubah semua sistem-sistem pembelajaran. Termasuk Bapak yang saya hormati, insya Allah 2 tahun lagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia akan berubah menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah, berkat doa panjenengan, SMP 1 Wonoayu mulai tahun ini sudah dipercaya menjadi sekolah penggerak. Di Kabupaten Sidoarjo ada 6 sekolah negeri, termasuk SMP 1 Wonoayu. Jadi untuk kelas 7 tahun ini sudah menggunakan KOS, kurikulum operasional sekolah. Pembelajarannya sudah mengikuti pola-pola pembelajaran sekolah penggerak. Ya. Yaitu goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu, jadi kelas 7, ini mungkin panjenengan ada yang wali murid kelas 7, anak-anak sudah mulai pembelajaran berpola sekolah penggerak. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi ini terobosan dari pemerintah pusat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar di kancah internasional kita bisa berbicara, bisa bersaing, sehingga terobosan di dunia pendidikan itu sangat cepat. Ya. Dan ini butuh dukungan dari orang tua, dan orang tua harus tahu. Ya, orang tua harus tahu. Kalau tidak tahu nanti akan menjadi masalah. Itu barangkali Bapak Ibu sekedar apa yang saya sampaikan di pertemuan pada hari ini terkait dengan AN. Terus berikutnya Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, bagaimana Pak Kodim program-program yang lain? Program-program yang lain dapat dilaksanakan yang luring, ya luring, daring ya daring. Kalau luring sampai sekarang belum. Semua daring. Contoh ekstrakurikuler jalan lancar, tapi daring. Ya. Terus ODL belum boleh Bapak Ibu. Belum boleh. Jadi program-program 17 Agustus bagaimana lombanya? Kemarin dilaksanakan lomba-lomba lewat virtual. Semua program-program kalau mampu kami laksanakan virtual, kalau mampu kami laksanakan daring dengan prokes yang kelas, tapi ketat kami laksanakan. Tapi karena ini kemarin masih PPKM, dan alhamdulillah ini minggu-minggu sudah landai, mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi tanggal 23 besok, sehingga kita bisa agak longgar untuk tatap muka kepada anak-anak. Sebab kita akui bersama-sama Bapak Ibu, dengan daring ini, dengan virtual ini, insya Allah kurang maksimal. Di samping itu memberatkan Ibu Bapak semuanya. Karena ini harusnya tanggung jawab kami, sehingga menjadi tanggung jawab Bapak semua ketika pembelajaran di rumah. Itu Bapak Ibu sekali lagi, forum ini saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya telah mendukung program sekolah, meskipun di era ini semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, itu semua berkat niat tulus kita semuanya untuk mensukseskan program-program sekolah di SMP 1 Wonoayu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Wonoayu. Matur nuwun, terima kasih atas segala dukungannya. Kami tetap membuka komunikasi kepada panjenengan semuanya. Kalau belum jelas nanti bisa diperjelas
lewat forum yang lain. Matur nuwun, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada kekurangannya karena namanya daring itu pasti ada kekurangan di sana sini, mungkin jaringan dan sebagainya, ada permasalahan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu. Acara selanjutnya, acara keempat yaitu sosialisasi ANPK yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum Ibu Yayu Dian Mandasari SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah audio saya sudah bisa didengar dengan baik? Bisa. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yang terhormat Bapak Ibu Waka dan staf Litbang, dan Bapak Ibu Walas 8 serta Bapak Ibu guru, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 8 beserta anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini sehingga bisa bersua kembali dalam acara sosialisasi program Sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu. Sholawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, yang terhormat Pak Kodim, mohon izin kami share screen. Mohon maaf mungkin di tengah nanti karena saya di rumah mungkin gangguan sinyal dan keluar masuk, mohon izin saya sampaikan di muka terlebih dahulu. Itu semua karena di luar kendali saya, karena adalah masalah jaringan. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, apakah tayangannya sudah dapat dilihat? Ampun. Perlukah saya slideshow atau cukup seperti ini bisa terbaca? Slideshow, Burian, slideshow saja. Baik, sosialisasi asesmen nasional tahun 2021 ini mohon izin kami sampaikan dari Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Wonoayu. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pertama kali maka apa yang ingin kami sampaikan adalah Ibu Bapak memahami dulu apa yang dimaksud dengan asesmen nasional. Berdasarkan Permendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional di pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pada poin 1 asesmen nasional yang selanjutnya disingkat dengan AN. Jadi Ibu Bapak sekalian, jika nanti mendengar istilah AN itu apa gitu nggih? AN itu adalah asesmen nasional gitu nggih.
Apa itu asesmen nasional? Berdasarkan Permendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mohon izin, host, bisakah peserta tidak coret-coret layar? Pak Pras, mohon dikondisikan agar peserta tidak bisa coret-coret layar. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini adalah, mohon izin Ibu Bapak agar tidak mencoret-coret layar, agar saya bisa membaca tayangan saya dengan baik. Pak Pras selaku host, di sini di layar saya muncul SMP Negeri 1 Wonoayu is requesting remote control of your screen. Saya pilih apa? Yang bisa ngontrol itu panjenengan, Bu, karena host yang share screen jenengan, Bu. Yang di bagian reaction itu, Bu. Oh, oke. Approve apa decline? Decline, Bu. Oke. Ditolak, nggih. Baik. Jadi Bu Bapak, mohon maaf. Jadi yang dimaksud dengan asesmen nasional itu atau yang disingkat AN itu adalah bentuk evaluasi dari sistem pendidikan oleh kementerian. Kemudian berdasarkan ini baru saja kami terima POS yaitu dari Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 030-HPG00-2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Di pasal 1, dalam peraturan kepala badan ini yang dimaksud dengan asesmen nasional itu tidak jauh beda dengan apa yang dasar hukum yang saya sampaikan yang pertama tadi. Yaitu bahwa asesmen nasional yang disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi yaitu untuk pemetakan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum. Nanti akan disingkat dengan AKM. Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan asesmen nasional atau yang disingkat dengan AN. Kalau dulu itu namanya UN, ujian nasional. Sekarang itu berganti menjadi asesmen nasional. Nah, kalau dulu kita mengenal istilah ujian nasional berbasis komputer. Nah, sekarang ini maka ada juga asesmen nasional berbasis komputer. Karena apa? Karena asesmen nasional yang kita selenggarakan itu berbasis komputer. Di sini juga diterangkan di POS standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021 di pasal 1 poin 8 disebutkan bahwa asesmen nasional berbasis komputer yang selanjutnya disingkat ANBK itu adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Nah, sekarang apa itu tujuan dari asesmen nasional? Ibu Bapak, asesmen nasional atau kita sepakati ya sudah disingkat dengan AN, itu terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi dari ketiganya itu diharap dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Di AKM literasi numerasi, itu pengukuran literasi dan numerasi itu mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Sedangkan survei karakter itu memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang
murid secara utuh mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Sedangkan yang survei lingkungan belajar, informasi yang diperoleh dari survei lingkungan belajar itu berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan, yaitu perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi Ibu Bapak, asesmen nasional itu kan terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AN sendiri nanti akan menghasilkan sebuah potret komprehensif yang berguna bagi sekolah atau madrasah. Kalau bagi kita adalah bagi sekolah ya. Dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Sekarang ini peserta AN. Saya tulis di sini peserta AN adalah 45 plus 5. Ini adalah untuk peserta didik, untuk siswa. Itu adalah 45 plus 5. Itu untuk... Mohon maaf, Bu Dian mengganggu. Nanti kalau ada pilihan lagi, approve atau decline, tolong di-approve, Bu. Karena kami nanti biar admin yang jadi host. Biar nanti biar tidak mencoret-coret. Oh, nggih. Siap. Mohon maaf Ibu Bapak Wali Murid karena ada beberapa hal saya lanjutkan nggih. Nah, peserta AN itu melingkupi kepala satuan pendidikan yaitu Bapak Kepala Sekolah, seluruh pendidik dan peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan. Jadi yang saya tulis di sini Bu Bapak, 45 plus 5 itu adalah peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan. Bagaimana? Siapa yang menentukan? Itu semua berdasarkan sampel atau sampling, data acak yang kita menerima dari Kemendikbud, nama-nama siswanya kita tinggal menerima saja. Begitu. Kemudian, nah, Ibu Bapak, mohon izin kami memberikan sedikit informasi apa sih perbedaan antara UN dan AN, ya. Yang pertama jenjang penilaian. Jika UN tahun-tahun lalu, karena tahun lalu sudah tidak ada, nggih. Nah, jenjang penilaiannya itu SMP, SMA, atau sederajat dan SMK. Kalau asesmen nasional atau AN itu dimulai dari SD. Jadi SD itu sekarang ada asesmen nasional. Kalau dulu di UN itu tidak ada. Hanya SMP dan SMA sederajat dan SMK. Kalau asesmen nasional itu sejak SD. Kemudian tingkatan kelasnya kalau UN dulu di tingkat akhir. Kalau SMP kelas 9, kalau SMA atau sederajat kelas 12, dan SMK juga kelas 12. Kalau AN ini SD itu kelas 5, SMP adalah kelas 8, kelas 9 itu opsional. Jadi tapi kita kelas 8 nih Ibu Bapak, SMP Negeri 1 Wonoayu itu kelas 8. Kalau SMA-nya itu kelas 11 dan yang kelas 12-nya itu opsional. Subjeknya kalau UN itu seluruh peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut, di satuan pendidikan tersebut, itu mengikuti ujian nasional. Kalau AN itu hanya diambil sampelnya saja. Kalau SMP itu sejumlah 45 plus 5 itu adalah cadangan. Nah, sekarang tujuan. Kalau UN itu merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian evaluasi untuk menilai kemampuan peserta didik secara individu selama berada di bangku sekolah. Jadi UN itu lebih ke untuk mengukur hasil belajar, untuk mengetahui kompetensi peserta didik secara individu. Tetapi jika AN itu tidak mengukur kompetensi peserta didik secara individu, tetapi untuk memperoleh informasi yang dapat menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter siswa.
AN itu juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi Bu Bapak, secara sederhana seperti ini. UN yang diselenggarakan ini oleh Kemendikbud ini adalah seperti halnya kita check up gitu ya. Kita check up darah, itu kan hasil darah kelihatan. Nah, kalau hasilnya sudah kelihatan, misalnya kolesterolnya berapa, kemudian asam uratnya berapa, kemudian mungkin apalagi gula darah berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Mungkin menjaga pola makan, kemudian mengatur pola hidup yang sehat. Sama, AN itu juga seperti itu. Dari AN, mulai dari AKM, mulai dari survei lingkungan belajar itu, nah itu nanti akan menjadi data. Data untuk apa? Data untuk perbaikan mutu. Sehingga Ibu Bapak yang putra-putrinya nanti terpilih menjadi peserta AN, karena ini bukan kami yang memilih, tapi kita sudah mendapatkan data dari pusat. Mohon dukungannya dengan sangat agar putra-putrinya kalau ada program-program yang kami canangkan untuk mendukung kesuksesan AN, mohon diizinkan untuk putra-putrinya, gitu ya. Karena apa? Karena hasil AN ini kan mencerminkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut, gitu. Tapi tidak mencerminkan kompetensi peserta didik secara individu, tidak. Jadi Ibu Bapak yang putra-putrinya terpilih juga tidak perlu merasa khawatir gitu nggih. Tapi ini adalah mewakili peserta didik di kelas 8 sehingga hasilnya nanti itu untuk gambaran bagaimana mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Wonoayu. Nah, ini Bu, saya sampaikan pelaksanaannya bagaimana gini ya. Pelaksanaan AN itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Itu untuk sekolah-sekolah yang ada di luar negeri ya Ibu Bapak ya. Jadi itu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Tahapannya yang pertama itu adalah sosialisasi. Nah, ya, sekarang ini kita ini sedang sosialisasi nggih Ibu Bapak sekalian. Ini adalah sosialisasi kepada peserta didik, kemudian wali murid, Bapak Ibu guru. Ini yang sedang kita lakukan adalah tahap pertama dalam pelaksanaan AN. Kita sudah melaksanakan sosialisasi. Yang kedua adalah verifikasi data calon peserta AN. Ini sudah kita lakukan. Petugas Dapodik kita sudah melakukan ini, nggih. Nah, nanti yang akan datang, yang dalam waktu dekat ini kita akan mengikuti simulasi. Nah, simulasi SMP Negeri 1 Wonoayu itu ada mengikuti di gelombang kedua pada tanggal 1 September 2021. Pukulnya mulai 07.30. Tapi ini waktunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut karena bisa jadi ada perubahan gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, wali murid yang saya hormati dan tentu saja kami banggakan, mohon dengan sangat ketika simulasi nanti peserta didik jika putra-putri Ibu terpilih mengikuti AN, maka mohon diizinkan untuk hadir di sekolah, gitu nggih. Nah, setelah mengikuti simulasi, nanti kita akan melakukan yang namanya pendampingan. Pendampingan itu kami rencanakan 1 minggu 2 kali. Dan setiap minggunya itu akan berbeda hari. Kenapa? Agar siswa yang mengikuti pendampingan tidak terlalu berat beban belajarnya, karena di hari pendampingan itu mereka boleh tidak mengikuti pelajaran reguler dengan teman-temannya. Oleh karena itu, kami men-settingnya itu minggunya itu berbeda hari, agar tidak tertinggal jauh, atau kalau ada tugas misalnya tidak
terlalu numpuk, terlalu banyak. Kalau pas hari itu saja kan pasti kasihan peserta didiknya juga. Jadi 1 minggu 2 kali, dan tiap minggunya itu akan berbeda hari. Peserta didik juga diizinkan tidak mengikuti pembelajaran yang reguler. Nah, kemudian pelaksanaan AN, awal dulu kita mendapatkan informasi itu bulan Maret. Tapi subhanallah, setelah kami membaca pos, itu ternyata pelaksanaannya tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021, Ibu Bapak. Jadi dalam waktu dekat ini kurang dari 2 bulan ya. Jadi nanti ini kita kapan? Tanggal 4-5 atau 6-7 begitu ya. Nanti itu teknisnya akan kita sampaikan berikutnya, karena pelaksanaan AN itu kan hanya 2 hari gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan berikutnya untuk teknisnya. Nah, ini slide yang paling ditunggu kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan terkait sosialisasi asesmen nasional tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi sambutan sosialisasi program ANBK yang disampaikan oleh Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Wonoayu. Untuk selanjutnya, acara sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan, barangkali ada yang ditanyakan, menuliskan di kolom chat. Kami persilahkan. Pak Zaidun, sampai entah yang memandu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk menulis di kolom chat. Nah, ini ada muncul satu pertanyaan dari wali murid Resha ya. Yang mengikuti AN, apakah mendapat sertifikat atau bagaimana? Langsung aja dijawab, monggo Bu Dian. Yang pertama dulu mungkin Pak, yang atas itu peserta yang terpilih nanti diinfokan di mana Pak? Gitu. Apa sudah terjawab tadi? Mohon maaf. Belum. Oke. Ini pertanyaan Pak Is 8D absen 12. Anak-anakku, mohon maaf atau Ibu Bapak wali murid yang saya hormati. Jadi pesertanya itu sudah ada, datanya sudah ada di kami. Insya Allah segera setelah acara sosialisasi ini, nanti kita akan distribusikan kepada wali kelas masing-masing agar di-share di grup kelas. Nggih. Jadi mohon anak-anak nanti mencari apakah nama-namanya itu ada di daftar nominasi asesmen nasional. Nanti setelah acara ini kita akan share di grup kelas masing-masing melalui Bapak Ibu wali kelas. Gitu, okay. Yang kedua, yang mengikuti AN apakah mendapatkan sertifikat atau bagaimana? Untuk saat ini yang sepengetahuan saya, baik yang saya baca di pos, tidak ada yang menyinggung terkait sertifikat. Tapi mungkin Bapak Kepala Sekolah mendapatkan informasi terbaru yang di luar pengetahuan saya. Mohon dengan hormat Bapak disampaikan.
Pak Kodim. Jadi untuk yang ikut itu tidak ada sertifikat ya, tidak ada. Entah lagi oleh program berikutnya karena ini belum ada informasi, tapi selama ini yang saya terima tidak ada sertifikat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke host. Langsung aja Bu, langsung dibaca semua pertanyaan langsung dijawab. Bawahnya itu ada. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Muhammad 8I absen 20. Apakah yang tidak ikut AN BK akan naik kelas? Ibu jawab, yang tidak ikut ANBK akan naik kelas jika nilai-nilai kalian, sikap kalian memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ya, akan naik kelas jika sikap dan nilai kalian memenuhi kriteria kenaikan kelas. Gitu. Ya, berikutnya. Langsung apa Pak, Mbak Zainal? Ya, yang mengikuti AN apakah mendapat undangan atau pemberitahuan? Silakan dijawab. Pasti anak-anak. Pasti akan mendapat pemberitahuan. Yang mengikuti AN itulah nanti yang akan mengikuti simulasi ya, tanggal 1 September nanti akan ikut simulasi ya. Tuh. Jadi yang ikut simulasi, habis itu setelah ikut simulasi, 45 plus 5 itu nanti yang akan mengikuti pendampingan. Gitu ya. Jadwalnya nanti akan Ibu sertakan berikutnya. Jadi ikut pendampingan. Ya, jadi pasti sudah tahu, sudah siap lebih dulu. Jadi nggak usah khawatir. Bapak Ibu akan mendampingi kalian yang terpilih anak-anakku. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalian cukup jaga kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat, prokes tetap dijaga. Itu saja pesannya Bapak Ibu Guru ya. Ya, selanjutnya dari Naila Francisca, apakah peserta AN itu berarti dipilih pemerintah, kemudian yang tidak dipilih bagaimana? Silakan dijawab. Iya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Iya Nana, jadi peserta AN itu yang memilih adalah pemerintah pusat. Gitu ya. Kami hanya menerima data list nama-nama yang ikut. Yang tidak ikut bagaimana? Tidak apa-apa ya. Tidak perlu khawatir harus ikut nyusul itu enggak. Tidak apa-apa, ikut pembelajaran reguler seperti biasa dengan lebih rajin belajar tentunya. Karena nanti kelas 9 kan kalian persiapan juga nilai-nilai rapot harus bagus untuk kamu biar tidak bingung untuk masuk SMA yang kamu inginkan. Kalau rumahnya jauh tidak perlu memindahkan rumahnya dekat sekolah kan. Kalau nilai rapotnya bagus bisa masuk lewat jalur prestasi hasil belajar. Begitu Pak. Ya, selanjutnya dari Sriono, mungkin tadi sudah dijawab ya. Dengan adanya program AN, apakah tidak ada UN di akhir belajar? Ya. Tidak ada, ya. Ada. AN, tidak ada UN. UN itu tidak ada sudah 2 tahun yang lalu, insya Allah. Masuk dari Muhammad siapa ini? Tolong ditampilkan peserta ANBK. Apa sudah ada pesertanya? Sudah. Kemarin insya Allah di grup Waka dan staf Litbang itu di-share Pak Anafi Bapak. Tapi itu seluruh kabupaten kalau nggak salah. Karena halamannya 900 berapa. Nanti minta tolong Pak Anafi apakah ada di sini? Pak Anafi? Halo Pak Anafi? Boten ada Bu. Terus Pak Anafi sudah WA saya.
nanti itu filenya akan dipotong untuk ditampilkan yang SMP Negeri 1 Wonoayu dalam pekan depan. Untuk melalui wali kelas. Berarti yang seperti saya sampaikan tadi, nggih. Setelah Loh, ini Pak Hanafi udah ikut ini, Pak Hanafi? Nggak ada? ya, kita share nanti. Boten hadir Bapak. Menawi enten tugas tayuni pripun, mboten ngapunten. Ya, selanjutnya dari Andika Dianiswara, adakah buku atau modul untuk latihan memahami AKM? Ada. Sekolah kita sudah beli, nggih. Pak Kodim, kita sudah menyiapkan itu, nggih Pak, nggih. Insya Allah di perpustakaan, nggih Pak. Nggih, Pak, mohon diberikan informasi ke kami, Bapak. Ya. Jumlah buku yang ada di perpustakaan, Bapak. Ya. Jadi untuk buku AKM, semua siswa sudah dibelikan. Sudah dibagi. Coba tanya Mbak Juar ya, sudah belinya saya sudah lama kok, sudah lama kok. Kalau pastinya kalau kemarin pengambilan buku sudah ada buku AKM di situ anak-anak. Kalau belum, barangkali Bu Juar belum bagi, di perpus ya nanti akan dibagi. Bisa cek. Insya Allah sudah dibagi buku AKM itu, laporan ke saya. Jadi buku AKM itu seluruh guru sudah kami fasilitasi dan seluruh jumlah siswa. Ya. Oke, Dian. Selanjutnya dari Imam Fatoni atau orang tua dari Imam Fatoni. Materi sosialisasi tolong di-share di grup wali murid kelas masing-masing. Mungkin PPT yang saya tampilkan tadi, nggih, maksudnya, nggih. Ya, mungkin minta di-share lagi. Nanti saya distribusikan ke Ibu Bapak Wali kelas 8. Ya, selanjutnya dari Puji Astuti, apakah yang ikut harus ke sekolah, Bu Absyah? Mana ini? Apakah yang ikut harus ke sekolah? Tadi sudah dijelaskan mungkin, Bu ya? Enggak. Kami berharap bisa hadir ke sekolah agar jika ada gangguan teknis, kami bisa langsung membantu begitu, nggih. Tapi kalau dilaksanakan di rumah masing-masing peserta didik, itu yang sejumlah 45 itu rumahnya kan berbeda-beda. Mohon maaf kami terbatas dalam jumlah tenaga teknisi dan proktor, sehingga kami harapkan semoga ini terus landai, kemudian sampai dengan 0 COVID-19 ini, sehingga kita bisa bertatap muka lagi di sekolah dengan rasa yang nyaman dan aman, gitu, nggih. Saya memahami benar kegundahan Ibu Bapak semua yang mungkin merasa khawatir putra-putrinya ke sekolah. Insya Allah percaya dengan kami, kita akan menerapkan prokes yang cukup, nggih, yang cukup ketat. Jika Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya datang ke sekolah, insya Allah kita terapkan prokes yang ketat, gitu, nggih. Selanjutnya dari Ahmad atau orang tuanya Ahmad, ini kelas 8E, materi AN meliputi pelajaran apa saja? Silakan. Jadi materi asesmen nasional itu sebenarnya itu semacam tematik, ya. Tematik itu di situ ada numerasi literasi. Numerasi literasi itu ada di situ sainsnya, kemudian numerasinya itu ada perhitungan matematikanya, kemudian literasi itu ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, kemudian juga ada sosialnya, gitu. Jadi kalau tidak per mapel gitu, kayak dulu ujian nasional itu kan IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu, nggih. Tapi kalau AN ini lebih ke kayak semacam tematik di seperti SD, semacam, nggih, sejenis tapi tidak sama. Nggih, Mbak? Kayaknya mic-nya belum di-on kan, Mbak Zainal? Iya, untuk Ananda dan Anggela ini
bisa digabung ini. Setiap kelas diambil berapa murid, terus apakah kriteria yang diikutkan AN ini apa pemilihannya secara random atau bagaimana? Silakan. Benar sekali, dipilih secara random oleh pemerintah pusat ya, sampling gitu, acak gitu ya. Jadi tidak ada kriteria tertentu, tidak ada intervensi dari kami gitu ya, tidak terus kami pilih siswa yang bagaimana tidak, karena memang itu murni kita menerima data. Jadi tidak ada yang kita intervensi dari satuan pendidikan, tidak ada. Okay? Itu murni kita terima secara random dari pusat. Berikutnya untuk yang berbasis komputer yang masuk nominasi peserta AN nggak punya komputer bagaimana? Di bawahnya juga gitu, pelaksanaan AN tempatnya di mana? Di sekolah tadi Bu ya, sudah dijawab ya? Di sekolah. Apakah yang terpilih ikut AN bisa dipakai untuk masuk ke SMA negeri? Silakan dijawab ini Bu. Apakah yang ikut AN bisa dipakai untuk masuk SMA negeri? Ibu jawab, bisa masuk SMA negeri jika nilai-nilaimu bagus semua. Jika rumahmu meskipun jauh, nanti bisa lewat, kalau sama dengan aturan seperti tahun ini, ya bisa lewat hasil belajar dari nilai ya. Jika kalian rajin belajar, nilai-nilainya bagus semua, ya tentu saja bisa ya. Tapi kalau murni dari AN-nya, sepertinya tidak ada di pos yang membicarakan tentang hal tersebut. Mungkin Pak Kodim bisa menginformasikan Bapak. Ya, terima kasih. Karena ini baru anak-anak ya. Ini kan kelas 8 ya. Sampai hari ini belum betul Budian, belum ada informasi bagaimana proses masuk SMA tahun depan ya. Karena AN itu kan tujuannya tidak memunculkan nilai sampean semua, tidak. Jadi AN itu bukan menilai panjenengan semua anak-anak, tapi menilai dari 3 komponen tadi itu. Dari AKM, survei karakter, survei lingkungan. Jadi belum ada informasi tentang masuk SMA. Kita tunggu saja dulu ya. Yang jelas semua peserta didik lulusan SMP bisa melanjutkan ke negeri itu pasti. Ke SMA itu pasti. Pasti bisa melanjutkan. Nah, proses negerinya itu ya kita tunggu dulu. Apa pakai mutu pendidikan sekolah itu di rata-rata, apa tetap pakai nilai-nilai itu dari sumber nilai sekolah? Kan pemerintah kan tidak mengadakan ujian nasional. Mungkin dari nilai-nilai yang ada di e-rapot itu masih sepertinya di e-rapot. Jadi betul Budian, tetap saja rajin, tidak ada perubahan apa-apa. Belajar seperti biasa. Belajar seperti biasa ya. Proses evaluasi itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat ya. Jadi bukan nilai sampean AK ini AN ini bukan nilai sampean AN. Jadi nilai dari 3 komponen tadi itu. Nggak usah khawatir. Tetap bisa masuk ke negeri ya. Kalau masih berlaku zonasi berarti dekat rumah pasti bisa masuk negeri. Kalau masih zonasi. Tapi kalau prestasi ya nilai sing apik mesti mlebu negeri nak nggih. Tuh, nggih, terima kasih. Selanjutnya, untuk pelaksanaan hanya tanggal 4 sampai 7 Oktober, kelihatannya iya jawabannya ya. Kenapa AN hanya diikuti sebagian murid kebijakan pemerintah jawabannya ya? Benar. Berapa anak Bu yang dipilih? Tadi sudah ya, 45 ya. 45 plus 5. Yang 45. 45 plus 5. 45 plus 5. Apakah AN ini juga dilaksanakan di sekolah yang lain? Ya, gitu ya. Seluruh Indonesia. Indonesia. Apakah yang tidak terpilih AN bisa ikut ujian? Tadi sudah ya. Apakah yang tidak terpilih AN bisa ikut ujian nanti di kelas 9? Bisa. Nggak ada ujian nasional yang jelas ya. Ya, terima kasih sudah jelas dan mengerti. Nah, ini sudah. Selanjutnya, masih banyak ini pertanyaannya. Apakah yang terpilih AN nggak perlu divaksin dulu?
Gimana jawabnya ini? Enggak, Bu. Kebijakan terkait vaksin tadi sepertinya sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Ya, nggak ada hubungannya ya vaksin sama ujian ini. Mungkin gini Pak, karena mungkin kami meminta datang ke sekolah, gitu. Apakah itu kan mungkin kekhawatiran Bapak wali murid. Ya. Bagaimana mungkin Pak Kodim bisa memberikan informasinya Bapak? Terkait vaksin ya? Ya, vaksin terhadap peserta yang ikut AN. Oh ya, jadi begini, sekali lagi saya jawab ya. Untuk siswa itu vaksinnya nunggu keputusan pemerintah daerah. Jadi tidak ada khusus yang peserta AN divaksin dulu, tidak ada. Ya, jadi vaksinnya ini bersama-sama seluruh siswa. Tinggal kita menunggu jadwal. Ya, jadi dimanapun di kabupaten kota manapun tidak ada yang AN divaksin dulu. Itu merepotkan aturan itu, nanti mana yang sudah, mana yang belum malah repot. Jadi vaksinnya tetap nunggu bersama-sama vaksinasi untuk siswa. Mohon ayu jadwalnya kapan, itu nanti bersama-sama. Tidak ada yang ikut AN dulu, syukur-syukur. Insya Allah saya kok punya keyakinan ya. Sebelum AN nanti sudah ada vaksin, insya Allah. Insya Allah sudah divaksin semua anak-anak. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Nggih, begitu. Nggak ada perlakuan khusus, nggak ada. Nggih. Ya, selanjutnya dari Puji Astuti, ini orang tuanya mungkin. Yang ikut AN hanya di sekolah saja, Bu. Mungkin maksudnya pelaksanaan AN-nya mungkin ya di sekolah. Ya. Kami harapkan izinnya Ibu, mohon jika putri atau putranya terpilih, mohon diizinkan untuk ke sekolah. Mohon diizinkan. Sudah habis ya pertanyaannya, Bu? Ya, saya tambahkan Pak Jenal, termasuk simulasi besok, mohon Bapak Ibu putra putri diizinkan untuk sekolah, ya, karena simulasi itu latihan mengerjakan soal-soal, ya, diizinkan di samping ketika AN nanti juga. Jadi datang ke sekolah itu ketika simulasi dan AN, ya. Terus Pak Jenal. Iya. Ini ada lagi ya, muncul lagi pertanyaannya. Untuk program AN, apakah cukup gelombang 1 ini aja atau ada kesempatan lain? Tadi sudah dijawab ya, tanggal berapa, bulan Oktober tadi? Tanggal 4 sampai 7 ya, Oktober. Tidak ada kan? Waktu lain tidak ada, Bu. Sementara ini belum ada informasi. Cukup 45 plus 5 itu saja, Bapak. Tidak, siswa lain tidak ikut. Oh iya, enggak ada. Oh ya, untuk siswanya bukan tanggalnya. Sudah cukup mungkin? Sudah nggak ada lagi ya pertanyaan? Alhamdulillah kalau ada. Bapak Ibu, wali siswa semua, bagaimana? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, berarti kegiatan atau acara tanya jawab ini kita akhiri sekian. Dan acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir, itu acara doa. Baiklah, untuk acara penutup sosialisasi ANPK ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekuatan menjadi hamba Allah yang amanah terhadap diri dan keluarga kita, diberi kekuatan dan keikhlasan mengorbankan jiwa, tenaga, dan harta kita untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi manusia yang mulia dan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas segala jerih payah dan keikhlasan kita dalam kebaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta bantuan Fatihah buat atau kepada almarhum Ibu
Sri Kuwati yang kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sri Kuwati adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Wanmayu. Kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah, segala kebaikannya diterima, segala kesalahannya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah yang maha perkasa dan maha pengampun, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sedangkan kami adalah hamba-Mu yang banyak berbuat kesalahan. Ya Allah, betapa banyak kesalahan yang kami lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jika Engkau tidak mengampuni, maka pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang Engkau berkahi, yang menyadarkan kami akan tugas kami sebagai guru, sebagai orang tua yang nanti akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu di hari pembalasan. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengemban amanat-Mu, untuk tetap terus mengabdi dan menghamba kepada-Mu. Beri kami kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kami, terutama terhadap keluarga, membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikan harta dan amal perbuatan kami semakin menjadikan kami lebih dekat kepadamu. Mudah-mudahan, mudahkan anak-anak kami untuk meraih kemuliaan di hadapan-Mu. Senangkan, condongkan hati anak kami untuk melakukan kebaikan, taat orang tua dan guru, senang dengan ilmu dan ibadah, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi. Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahi semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara sosialisasi ANBK, mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, kami sebagai pembawa acara, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir nggih, di kolom chat di sini dikirimkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata absensi akan dikirimkan melalui wali kelas masing-masing di grup masing-masing.
Monggo bisa untuk live. Mas, pakai nono Mas. Ampun nggih, dimatikan. Pun nggih.